1, 2, dan 3. Selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Adik-adik, siapa yang hari ini bersuka cita? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, mana kelas 3? Oh, ternyata semuanya hari ini bersuka cita. Hari ini Kak Susan juga bersuka cita karena Kak Susan merasakan kasih Yesus yang begitu indah di dalam kehidupan Kak Susan. Semoga adik-adik semuanya juga merasakan kasih Yesus ya. Nah, adik-adik, kasih Yesus lebih indah dari pelangi, dari bintang di langit, dan dari bunga di taman. Kita nyanyi yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ya, adik-adik, siapa yang pernah lihat pelangi? Warnanya bagus ya, berwarna-warni ya. Tapi kasih Yesus lebih indah dari pelangi. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, terima kasih karena kasih-Mu begitu indah di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu online. Tolong kami Tuhan saat kami bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh melakukan itu semua dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau tadi kamu udah bilang bahwa kasih Yesus lebih indah dari pelangi, dari bintang di langit, dan dari bunga di taman. Kasih Yesus juga mengasihi kita semua. Bahwa Yesus sayang sama kita dan sayang sama semuanya. Kita nyanyi yuk, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak.
Yesus sayang Kak Susan, sayang adik-adik semuanya. Oleh sebab itu, adik-adik harus sayang sama Tuhan Yesus, juga harus sayang sama sesama adik-adik ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Cita. Aduh, hari ini Kak Tri senang sekali ketika melihat, mendengar semua anak-anak kelas 1, 2, 3 memuji Tuhan dengan penuh sukacita dipimpin sama Kak Susan. Nah, sekarang waktunya kalian untuk menyiapkan hati, pikiran, telinga kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya Kak Tri akan ajak kalian memuji satu lagu pujian firman Tuhan ku dengar. Kemudian kita akan melipat tangan kita berdoa untuk firman. Ikutin Kak Tri ya. 1, 2, 3. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin taat dan melakukannya. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah berkati hidup kami hari lepas hari. Pada hari ini Tuhan, di minggu Sabat yang indah ini, kami anak-anak-Mu kembali beribadah kepada Tuhan di dalam sekolah minggu online. Meski kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan hadir, Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam hati dan pikiran serta roh kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Dan firman yang kami boleh dengar tersimpan di dalam hati kami. Sehingga kami tahu sebagai anak Tuhan, kami harus melakukan hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan untuk tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat pada firman Tuhan. Tolong Tuhan juga pimpin Kak Tri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap hal yang boleh diperkatakan Kak Tri berasalnya dari Tuhan. Kuasai Kak Tri dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, dan kuasa Roh-Mu itu juga yang akan menjamah hati Kak Tri, juga hati anak-anak-Mu semua. Terima kasih Tuhan, saat ini, waktu ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang ke-32 sampai 37. Barnabas berbagi kasih. Nah, anak-anak, kalian masih ingat enggak waktu Kak Tri bercerita tentang pencurahan Roh Kudus atas diri para rasul? Ya, karena kuasa dari Roh Kudus itu, rasul-rasul menjadi berani dan tidak takut lagi ke hidupnya. Mereka berani bersaksi, bercerita tentang kasih Tuhan, tentang kerajaan surga. Terus mereka banyak melakukan mujizat. Mereka diberi kuasa untuk bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Sehingga anak-anak, semua orang yang mendengar menjadi percaya dan meminta diri mereka untuk dibaptiskan. Nah, orang-orang yang percaya ini anak-anak akhirnya berkumpul menjadi dikenal dengan jemaat mula-mula. Nah, jemaat mula-mula ini, jemaat yang luar biasa. Mereka ini setiap hari ini, mereka ini jemaat mula-mula selalu bertekun, berkumpul di suatu tempat, bertekun di dalam doa, di dalam mereka memuji Tuhan, di dalam mereka belajar akan firman Tuhan, dan mereka juga saling berbagi, saling
biasa ya anak-anak, kehidupan jemaat mula-mula. Nah, mereka itu belajar berbagi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para rasul. Karena hidup berbagi itu adalah hidup yang penuh dengan kasih, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, anak-anak, di dalam jemaat itu ada juga seorang bapak namanya Yusuf. Nah, biasa Pak Yusuf ini dipanggil oleh para rasul dengan nama Barnabas. Pak Yusuf ini juga anak-anak, dia ikut berdoa, ikut belajar firman Tuhan. Sehingga ketika dia melihat kehidupan jemaat, banyak jemaat yang mula-mula itu hidupnya dalam kekurangan, dalam kesusahan, dia juga ingin memiliki kasih, ingin berbagi. Nah, Pak Barnabas ini memiliki sebidang tanah. Apa yang dia lakukan anak-anak? Dia rela menjual tanahnya itu, dan hasil dari penjualan tanahnya itu dia persembahkan kepada para rasul untuk digunakan, untuk dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan. Nah, anak-anak, kita nih sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diajarkan, kita juga diingatkan, kita juga dipanggil untuk bisa berbagi. Ya, Pak Tri, tapi kan aku masih kecil, aku masih kelas 1, masih sekolah, masih kelas 2, masih kelas 3. Berbagi itu anak-anak dari apa yang kita miliki. Nah, Kak Tri mau sedikit ya berbagi cerita sama kalian. Kak Tri juga tidak banyak yang bisa Kak Tri miliki, tetapi Kak Tri bersyukur hidup selalu diberkati dengan Tuhan. Tetapi Kak Tri ingat, Kak Tri mempunyai talenta untuk berbagi ilmu dalam mengajar. Nah, Kak Tri ikut tuh di dalam yayasan Bimbel Astrid Agape namanya. Di situ nih Kak Tri dibantu juga sama kakak-kakak, teman-teman kalian, kakak-kakak ya yang ada di SMPK 4 Penabur, juga kakak-kakak kalian yang tergabung di dalam remaja GKI Gading Indah. Kami bersama-sama melayani anak-anak di dalam Bimbel Yayasan Astrid Agape ini, untuk kami bersama-sama berbagi ilmu. Mereka itu memang bukan seperti kalian ya, yang mama papa kalian punya berkat untuk kalian bisa les matematika atau Mandarin atau bahasa Inggris. Mereka ini enggak anak-anak, mereka rata-rata sekolahnya di negeri, jadi mereka enggak les. Jadi setiap Sabtu Kak Tri kumpulin mereka. Memang sih mereka dari anak-anak yang ya bukan dari keluarga Kristen ya, dari Islam, dari agama lain. Tetapi anak-anak, tujuan kita apa? Tujuan Kak Tri dan kakak-kakak kalian di situ, tujuan kita ingin berbagi ilmu. Kita bisa matematika, kita bisa ngajarin mereka, oh gimana sih cara menyelesaikan matematika. Nah, terus Kak Tri juga pikir kalian pun juga bisa loh berbagi seperti yang sudah kakak-kakak lakukan. Nah, caranya seperti apa? Mungkin kalian nih ya suka diberi uang jajan sama mama papa. Kalian bisa tabung uang jajan itu. Nah, nanti tabungannya itu bisa kalian pakai untuk berbagi kasih dengan cara ketika kalian melihat nih ada teman kamu yang kesusahan, kamu bisa tolong mereka. Atau mungkin ketika di gereja ini ada apa tuh biasanya kan suka ada kalau pas Hari Raya Paskah itu kan suka ada sampul untuk aksi Paskah anak-anak. Nah, itu biasanya sampul aksi Paskah itu sama majelis dipakai untuk disumbangkan, untuk mungkin kayak kemarin aksi Paskah yang kemarin untuk disumbangkan kepada Rumah Sakit Ukrida, dipakai untuk membeli peralatan-peralatan tempat tidur untuk pasien COVID. Nah, itu juga cara kita berbagi kasih. Nah, bisa juga nih, mungkin nih kalian suka dapat makanan yang enak, wah dari papa mama. Terus kalian udah biasa makan itu, makanan enak itu. Sementara ada teman kalian yang belum pernah makan itu, dan mereka juga pengen loh ngerasain makanan yang kamu punya. Misalnya hamburger yang enak banget, ada teman kalian yang belum pernah makan. Nah, bisa tuh kalian bagi,
aku udah sering makan ini, mungkin ngelihat Mbak, mungkin mbakku, pembantuku di rumah itu belum pernah makan ya, aku kok udah sering, aku mau berbagilah sama dia ya, supaya dia juga ngerasain yang enak ini ya, menjadi berkat buat dia juga, atau buat teman kita yang belum pernah merasakan itu. Bisa juga nih kamu berbagi apa ya, mungkin ada yang senang suatu mainan nih, misalnya waktu dulu nih ada apa, sekarang mainan yang terkenal apa ya, mungkin umpamanya boneka nih kayak Little Pony. Wah, kalian seneng tuh, kalian koleksi sehingga punya 2 atau 3. Sementara ada teman kalian yang seneng juga, tetapi mama papanya nggak bisa beliin. Jadi dia kepengen juga sih punya boneka itu, tapi papa mamanya nggak bisa beliin. Sementara kamu sudah punya 3. Bisa dong. Salah satunya kamu kasih ke temenmu yang kepengen punya itu juga, tetapi tidak mampu membelinya. Itu juga cara berbagi, ya. Jadi kita bisa berbagi itu dalam macam hal. Berbagi kasih itu, ya, di dalam uang yang kita miliki, mainan yang kita miliki, talenta yang kita miliki, kepandaian yang kita miliki. Nah, anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk berbagi. Karena berbagi, hidup yang berbagi itu adalah dasar kasih, dasar iman kita sebagai orang yang sudah menerima berkat, kasih, dan anugerah dari Tuhan. Kita diajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan hal yang baik di dalam hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik kelas 1, 2, 3, tiba saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 36 yang berbunyi, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita ulang sekali lagi ya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menjalankan persembahan. Uang yang sudah adik-adik kumpulkan dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan ataupun amplop yang lain. Yang pada saat gereja sudah dibuka nanti, kalian bisa membawanya ke gereja untuk dikumpulkan bersama-sama dengan persembahan teman-teman kalian yang lain. Atau bisa juga kalian mentransfer ke nomor rekening gereja. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa persembahan, mari kita menyanyikan lagu Bersyukur, Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi ya. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa persembahan. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat berguna bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online hari ini, mari kita mengakhirinya dengan berdoa terlebih dahulu. Dan diakhiri dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu online ini dari awal hingga akhirnya.
Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Engkau mau menyertai kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima